Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali bertemu lagi pada pertemuan mata kuliah manajemen fisioterapi kardiovaskular. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai anatomi, fisiologi, patologi, epidemiologi, dan etiologi serta pemeriksaan hingga diagnosa fisioterapi pada kasus atrial septal defect yang merupakan salah satu jenis dari penyakit jantung bawaan yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita langsung saja masuk ke materi. Dimohon kepada semua agar memperhatikan dengan seksama. Manajemen fisioterapi jantung. Mekanisme kerja jantung yaitu darah yang kotor dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium kanan dan dialirkan ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan akan dipompa ke katup pulmonal ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, yaitu pembuluh darah kapiler, yang mengelilingi kantong udara di paru-paru yang menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah kaya akan oksigen mengalir di vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Darah dari atrium kiri disalurkan ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis, yang selanjutnya akan memompa darah bersih melalui aorta. Dan darah tersebut akan dialirkan ke seluruh tubuh. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada jantung terdapat beberapa katup. Katup tricuspidalis, katup mitral, katup pulmonal, dan katup aorta. Katup-katup tersebut membuka dan menutup guna mendorong darah dalam jantung. Jantung berdenyut melakukan kontraksi dan relaksasi. Pada saat berkontraksi disebut dengan sistol, dan pada saat relaksasi disebut diastol. Pada saat sistol, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung, yaitu dari ventrikel kanan ke paru-paru, dan ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Pada saat diastol, ruang jantung mengendur dan terisi darah. Dan semua proses itu akan terus terjadi selama manusia hidup. Feelings. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. 'Cause this is all we know. This feeling
faktor endogen atau faktor dari dalam, yaitu kelainan kromosom atau genetik pada anak. Faktor ini merupakan faktor genetik yang dimana ibu atau keluarga sang ibu memiliki riwayat penyakit jantung bawaan. Yang kedua, faktor eksogen. Faktor eksogen merupakan faktor dari luar yang dimana pada masa kehamilan ibu sering mengonsumsi obat-obatan atau alkohol, sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan anak di dalam janin terganggu. Epidemiologi. Hasil distribusi kasus berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 1 kasus 11% dan perempuan 7 kasus atau 89%. Sebagai kelompok, defek septum atrium terdeteksi dalam 1 anak per 1.500 kelahiran hidup. Ini adalah gambaran sirkulasi normal pada jantung, di mana darah yang berwarna merah kaya akan oksigen dan yang berwarna biru kaya akan CO2. Nah, pada penyakit jantung bawaan ada beberapa jenis-jenis klasifikasinya. Yang pertama ASD, atrial septum defect, yaitu adanya lubang yang terdapat antara atrium kanan dan atrium kiri. Yang kedua PSD, yaitu suatu kelainan pada sirkulasi jantung yang diakibatkan karena adanya lubang antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Selanjutnya, stenosis katup aorta adalah gangguan pada katup aorta jantung yang tidak terbuka secara penuh atau menyempit yang menurunkan aliran darah dari jantung. Selanjutnya, stenosis pulmonalis adalah suatu kerusakan katup jantung yang ditandai dengan penyempitan katup pulmonal. ADP adalah kegagalan menutupnya ductus arteriosus atau arteri yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonal. PFO adalah kondisi di mana lubang atau katup yang terletak di antara bilik atau atrium kanan dan bilik kiri jantung tidak menutup setelah bayi dilahirkan. Atrial septal defect. ASD adalah suatu kelainan jantung kongenital di mana terdapat lubang pada dinding jantung atau septum yang memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Seperti yang terlihat jelas di dalam gambar, terdapat lubang antara atrium kanan dan atrium kiri. Atrial septum defect adalah sebuah kerusakan yang terjadi sejak lahir, di mana terjadi hubungan yang tidak normal antara dua atrium pada jantung. Kondisi ini terkadang disebut sebagai hole in the heart. Jantung adalah organ tunggal yang berfungsi sebagai pemompa untuk dua sistem sirkulasi. Sistem yang pertama disebut sebagai sirkulasi pulmonari, yang membawa darah yang miskin oksigen dan yang kaya karbon dioksida menuju paru-paru, yang akan membuatnya menjadi kaya oksigen dan miskin karbon dioksida.
Atrium adalah pemompa utama pada jantung. Kedua atrium terletak berdampingan, tapi hubungannya itu tidak normal setelah kelahiran. Aliran darah pada jantung pada kasus ASD. Pada ASD menyebabkan darah merah dari atrium kiri mengalir menyilang ke atrium kanan, sehingga menyebabkan peningkatan aliran darah ke paru-paru, sehingga bisa terdengar seperti jantung murmur. ASD seringkali dideteksi sebagai murmur jantung ketika dokter memeriksa seorang anak. ASD mempunyai perbedaan ukuran dan lokasi, dan pengobatannya itu tergantung pada faktor-faktor yang lain. ASD yang lebih kecil mungkin tidak menyebabkan masalah apapun. Di sisi lain, ASD yang lebih besar membutuhkan penanganan atau pengobatan yang aktif. ASD yang lain membutuhkan perbaikan melalui operasi, seperti pemasangan cincin. Etiologi ASD. Saat bayi masih berada dalam kandungan, normalnya terdapat lubang antara atrium kanan dan atrium kiri. Lubang ini akan tertutup setelah bayi lahir. Tetapi, jika lubang tidak tertutup atau ASD, maka darah akan terus mengalir antara kedua atrium. Penyebab tidak menutupnya lubang pada septum atrium ini tidak diketahui. Faktor genetik dan faktor lingkungan mungkin berperan dalam terjadinya kelainan ini. Gejala dan tanda-tanda ASD meliputi: yang pertama, sesak napas atau kesulitan bernafas. Yang kedua, palpitasi. Yang ketiga, tidak memiliki nafsu makan yang baik dan mudah lelah dalam beraktivitas. Prognosis. Prospek pemulihan kembali sangat tergantung pada jenis dan beratnya kelainan serta fungsi otot jantung yang tersisa. Kondisi anak sebelum problem, program, dan
intervensi atau penanganan fisioterapi pada kasus atrial septal defect sebagai kelanjutan materi pertemuan kemarin. Assalamualaikum Kak, nama saya Hasna, saya fisioterapi Sanakam Penanganan Kakak. Kalau boleh tahu nama Kak siapa Kak? Rahma, usianya? 23 tahun. Sekarang pekerjaan Kak apa Kak? Mahasiswa. Kak, apa keluhan Kak sekarang? Saya merasakan sesak nafas, jadi kalau lebar dan terkadang saya merasa nyeri pada saat saya melakukan diri di universitas dan diinstruksikan harus Bisa ke dokter nih pada saat tes di universitas didapatkan memang kelainan. Jadi dari masih ini ke dokter. Terus di dokter apa sih Kak dikasih Kak? di dokter harus periksa dulu ada pemeriksaan Harus ada pemeriksaan dan radiologi. Terus apa hasilnya Kak radiologi? hasil radiologi saya pembawaan Ini penyakit jantung koronaris. Jadi Kakak sekarang konsumsi ke obat? Konsumsi di. Jadi Kak kalau misalnya itu Kakak rasakan keluhan itu kapan? pada saat saya terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak berjalan, dan pada saat saya stres. Pada saat jalan jauh dia Kakak rasa lagi keluhan itu. Jadi kalau misalnya di jalan terus tiba-tiba keluhan datang apa dilakukan? Saya langsung mengambil posisi setelah duduk dan pelan-pelan mengatur nafas saya. Posisi setelah duduk dia baru diatur nafas. Kalau sebelumnya pernah lagi ke fisioterapi? Oh pernah. Terus dikasih penanganan apa Ki? Setelah penanganan mengatur nafas. Mengatur nafas di. Kalau boleh tahu ada riwayat keluarga Kak? Ya ada karena nenek saya mengalami penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Kalau respon keluarga terhadap keluhan Kak bagaimana? Keluarga selalu baik, selalu Jadi kalau perasaannya Kakak tahu mungkin kalau misalnya PJB kali ini baru dengan kasus ASD gimana? kadang cemas, takut karena baru diinstruksikan harus konsultasi. Jadi diinstruksikan dokter untuk operasi. Jadi kapan sih kamu operasi? Operasinya belum tahu, dia cuma disuruh menunggu jadwal. Menunggu jadwal. Ya sekarang nggak ada yang keluhannya Kak? Udah. Jadi
sekian materi kita pada hari ini. Bila masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan melalui media pada forum diskusi di LMS mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.